Amin. Udah mulai terpengaruh. Oke, saya malam hari ini akan memberikan informasi dari pengacara Merah Putih, yaitu saya sendiri dan Pak Burhanuddin. Yang pertama adalah mengenai Komnas HAM, di mana beberapa hari kemarin saya akan mengajukan gugatan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan, yaitu berupa gugatan perbuatan melawan hukum ya, PMH. Karena Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga membuat pernyataan yang rasa-rasanya adalah bertentangan dengan hukum, makanya gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Namun demikian, setelah kami berkonsultasi dengan PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara yang di Jakarta Timur, memang ini masuk. Oh iya, dia licin karena dia kan merasa waktu itu kan dia di backup sama, mungkin kata dia sama pimpinan. Enggak betul. Jadi Angel ini memang saya masukkan dia ke penjara, ya. Angel saya masukkan ke penjara supaya dia tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum. Dia kan banyak nipunya, jadi dia ngambil kekayaan itu dengan cara begitu kepada banyak orang. Jadi ini harus dihentikan. Banyak orang kok yang merasa tertipu udah bilang ke saya. Salah satunya juga Berpi Kumala, saya kan pernah juga tertipu. Jadi kemudian ada pencurian cincin tuh yang diduga dilakukan oleh Angel, itu juga sama juga. Cuma kan Angel merasa kuat karena dia pintar bicara, pintar mempengaruhi media kan, dan dia merasa dia punya banyak penggemar yang banyak. Tapi ini harus dihentikan. Jadi nggak ada lagi artis model begitu di Indonesia ini. Artis ya seniman yang benar-benar seniman, menghasilkan karya kan. Nggak kemudian muter-muter karena udah merasa artis kemudian bisa nipu-nipu orang, jangan, nggak ada lagi. Ya. Bang, berarti sudah ada pemeriksaan belum terhadap Angel dari penyidik? Ya, kita kan sudah, tinggal minggu depan Angel dipanggil lah. Atau nanti dipanggil saksi-saksi. Nah yang repot kalau yang saksi dipanggil, saksi kan banyak ini kan. Para produser infotainment yang ada, TV-TV yang ada, yang disebut oleh Angel, itu akan dipanggil. Para direktur, para produser. Ikut terseret. Karena omongannya Angel begitu, mereka terima duit, kata Angel. Si produser, si kolab, si programmer, kita sampai tahu tuh, itu terima uang semua dari dia. Menurut dia, makanya ini harus dipanggil dulu, baru Angel dipanggil. Atau Angel dulu dipanggil untuk mengkonfrontir keterangan dia dengan keterangan kami sebagai saksi dan fakta-fakta dokumen. Itu sudah dapat keterangan dari penyidik belum, Bang? Kata Angel, fix minggu depan, bagaimana? Ya, minggu depan. Bang, ini kan Angel selama ini sudah licin ya Bang, ya, walaupun dia sudah sering tersangkut. Sama kita nggak bakal licin ya, kasar-kasar aja. Kalau yang lain kan terkenal licin, yang belum licin ini ya. Kalau saya, Angel tuh kasar. Yang ada di lapangan Bang, waktu berkasus sama mantannya dan sebagainya. Oh iya, dia licin karena dia kan merasa waktu itu kan dia di backup sama, mungkin kata dia sama pimpinan polisi kan. Ya, waktu itu. Dia lupa yang dilawan kita kan punya polisi juga. Bang, selain dia mencari simpati di sosial medianya ya, dia kan mengirim isu opini seolah-olah ini agama yang dimainin. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa sudahlah Mbak Angel sudah tidak usah memecah belah antara si agama A dan B. Tidak semua memihak dia di Bang. Gimana komentarnya Bang? Ya begitulah. Kalau orang bodoh gampang terprovokasi. Tapi kalau orang pintar bisa mencerna, ya sudah. Wah ini pasti bodong ini kan. Tapi kalau orang yang nggak paham kita atau yang memang sempit atau orang sektarian pasti gampang terprovokasi. Orang yang agamanya sempit, kental tanpa melihat agama lain, ini gampang terprovokasi. Tapi kalau orang Indonesia kan moderat semua kebanyakan, ya kan? Yang fundamental sedikit, mungkin fundamental terpengaruh. Tapi kan sekarang yang fundamental juga udah ngerti kecerdasan juga, jadi mereka juga nggak gampang terpengaruh. Makanya hanya orang bodoh aja terpengaruh. Fundamental tidak, moderat tidak. Yang bodoh ini yang memang nggak paham tentang bagaimana beragama, nggak tahu suluk ini ya terpengaruh. Bang, selain untuk menjebloskan Angel ke dalam penjara ya, itu materinya bisa dibalikin juga nggak sih? Bisa dong. Aneh kan pengacara, suka-sukanya ngambil harta aneh kembali. Harta orang aja bisa kita ambil, apalagi harta sendiri kan begitu. Jadi gini, setelah dia dipenjara dengan putusan inkrah,
berkekuatan hukum tetap dia melakukan pidana, oke, itu selesai pidananya dia kan. Kalau kemudian hartanya nggak kembali atau dia ternyata barang-barangnya palsu semua, kita bisa menggugat perbuatan melawan hukum secara perdata terhadap asetnya dia yang ada, yaitu rumahnya, tanahnya, mobilnya, bisa. Akan dikejar sama Bang Oli. Ya kejar dong. Ya iseng-iseng namanya kita berperkara. Hobinya berperkara. Kalau nggak ada perkara pusing. Belum ada perkara Angel, kita jalanin aja terus. Tapi Bang bicara perdata kan pasti hitungannya utang piutang nggak sih? Bukan, perdata itu nggak selamanya utang piutang. Perdata itu ada yang namanya perjanjian, utang piutang, dan ini perjanjian itu wan prestasi. Utang piutang juga wan prestasi. Ada yang namanya perbuatan melawan hukum. Ketika dia melakukan penipuan, dia pidana kan, melawan hukum kan. Baru setelah itu kita gugat perbuatan melawan hukum. Perdata PMH ya. Perdata PMH, ya, Bang Ferdi. Bang, nah, perjanjiannya kemarin itu sama Angel, Ya. itu emang tertulis apa tidak, Bang? Iya. Gini, Ada kontraknya nggak sih Bang? kalau sama Angel mengenai perjanjian mana nih? Yang mengenai uang itu yang abang kasih Tidak. uang itu. Ini kan orang penipuan itu kan tentunya dia pakai rangkaian cerita dan kebohongan. Dia merangkai cerita dan kita tertarik. Dianggap tertarik lah, kita menyerahkan uang. Sehingga kalau kita tanya perjanjian ke dia juga nggak pernah ada. Jangan Bang, nggak usah pakai perjanjian. Kita yang penting saling percaya aja kan begitu. Tapi ada bukti lain selain perjanjian bicara kan mesti ada rekaman kah atau bukti video kah? Bukti chatting WA ada. Udah kita serahkan penyidik semua, jadi bukti WA ada. Hitam data putih nggak ada ya Bang? Yang ada, tapi bukti rayuan dia untuk menyerahkan duit dan suruh beli ini kan ada semua di WA. Bukti transfer juga abang ada? Hah? Jadi transfer ke mana? Ada bukti transfer ada. Ada yang kita kasih dalam bentuk dolar, ada yang kita kasih dalam bentuk rupiah tapi transfer. Bang, waktu itu kan Abang bilang kita ini orang pintar tapi pintar bodoh. Tapi berarti Abang sudah mengendus waktu itu sudah. Oh iya dari awal ya? begini, kita ini kalau pintar jangan pintar terus, nggak boleh. Kalau kita pintar terus bahaya. Iya. Kita juga harus jadi bodoh banget. Itu yang namanya kita merangkul semuanya. Jadi kalau ada orang mau nipu kita lebih bodoh dari dia supaya tipuannya jadi kan. Setelah itu kan kita pintar lagi, kita pintar lagi dia. Jadi kalau hidup itu harus seperti kasino, sindrom, pintar-pintar bodoh, pintar-pintar di atas, bodoh juga sadar, nggak boleh pintar terus bahaya. Bang, terkait yang Kap Herme itu dia sebut sebagai fee-nya dia, itu gimana? Itu di dalam dokumen WhatsApp-nya dia itu sebagai gimmick. Jadi nggak ada itu fee. Dia tulis, Bang nanti kita bikin acara di Bali supaya beberapa payment mau datang harus ada gimmick. Gimmick itu apa? Ya sudah pura-puraan, tapi harus ada tas supaya tertarik lah si pemain ini. Gimmicknya itu. Berarti bukan fee dia ya Bang ya? Bukan, video ada lagi nanti 20 miliar ke depan. Tiap bulan dosanya gitu kan ceritanya begitu. Oke. Untuk Peniras belum ada belum ada hadiah, belum ada menghubungi Bang Olive sendiri untuk Belum ada. maksudnya secara kekeluargaan nggak ada ya Bang? Belum ada. Berarti dia Ya udah lemes aja mengambil dia. Ya mengambilnya. hasil laporannya. Ya udah ikut.